Targetnya bukan lagi sekadar lolos final. Targetnya hanya satu, juara. Pertanyaannya, apakah optimisme ini memang realistis? Atau justru Indonesia sedang memasang target yang terlalu tinggi? Simak sampai akhir karena ada fakta menarik yang membuat peluang Garuda kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Selama hampir 3 dekade mengikuti Piala AFF, Timnas Indonesia memiliki satu catatan yang selalu membuat para pendukung merasa penasaran sekaligus kecewa. Indonesia berkali-kali berhasil melaju jauh, bahkan 6 kali mencapai partai final. Namun setiap kesempatan emas itu selalu berakhir tanpa trofi. Inilah alasan mengapa Ketua BTN, Sumarji, menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen yang bisa dianggap remeh. Menurutnya, selama Indonesia belum pernah menjadi juara, maka turnamen ini tetap memiliki nilai yang sangat besar dan layak diperjuangkan habis-habisan. Pernyataan tersebut langsung memancing perhatian publik. Ada yang setuju karena memang trofi AFF masih menjadi utang sejarah Timnas Indonesia. Namun tidak sedikit pula yang bertanya, optimis boleh, tapi apakah kualitas skuad saat ini benar-benar cukup untuk mengalahkan Vietnam, Singapura, dan lawan-lawan lainnya? Nah, disinilah pembahasannya mulai menarik. Menurut Sumarji, ada beberapa alasan mengapa Indonesia sangat percaya diri menghadapi Piala AFF 2026. Alasan pertama tentu saja kehadiran John Hartman. Pelatih asal Kanada itu dinilai berhasil membawa perubahan dalam cara bermain Timnas Indonesia. Bukan hanya soal taktik, tetapi juga disiplin, organisasi permainan, hingga mental bertanding. Dalam beberapa laga terakhir, performa Garuda menunjukkan perkembangan yang cukup positif, sehingga kepercayaan diri tim ikut meningkat. Faktor kedua adalah kualitas pemain. Walaupun Piala AFF kali ini lebih banyak mengandalkan pemain dari kompetisi domestik serta sejumlah ex-diaspora yang bermain di Indonesia, BTN menilai kualitas skuad tetap sangat kompetitif. Artinya, Indonesia tidak lagi hanya bergantung kepada satu atau dua pemain bintang. Kedalaman skuad mulai terlihat lebih merata. Persaingan antar pemain juga membuat setiap posisi diperebutkan dengan sangat ketat. Persaingan sehat inilah yang diyakini mampu meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan. Namun, ada satu faktor yang justru dianggap jauh lebih penting dibanding taktik ataupun kualitas individu, yaitu mental juara. Selama bertahun-tahun Indonesia sering dipuji karena memiliki pemain berbakat. Tetapi ketika memasuki pertandingan-pertandingan penentuan, tekanan besar seringkali menjadi penghalang. BTN bahkan secara terbuka mengakui bahwa aspek mental masih menjadi pekerjaan rumah terbesar Timnas Indonesia. Persiapan fisik, teknik, dan karakter pemain menjadi fokus utama menjelang turnamen. Menariknya lagi, John Hartman ternyata sudah menanamkan target juara sejak awal. Beberapa pemain mengungkapkan bahwa di dalam pemusatan latihan terdapat roadmap yang berisi target jangka panjang Timnas Indonesia. AFF hanyalah langkah pertama. Setelah itu masih ada target berikutnya di FIFA Matchday hingga Piala Asia. Strategi ini dipercaya membuat seluruh pemain memiliki arah yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai bersama Timnas Indonesia. Di sisi lain, perjalanan Indonesia jelas tidak akan mudah. Vietnam masih datang sebagai salah satu kekuatan utama Asia Tenggara. Singapura juga dikenal sebagai tim yang disiplin. Belum lagi Kamboja yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami perkembangan. Artinya, Indonesia memang memiliki modal besar. Tetapi modal saja belum cukup. Semua harus dibuktikan di atas lapangan. Satu kesalahan kecil bisa mengubah seluruh perjalanan menuju gelar. Karena itu, publik kini menunggu apakah optimisme dari PSSI benar-benar akan berubah menjadi kenyataan. Atau justru Indonesia kembali mengulang cerita lama. Datang dengan harapan besar, namun pulang tanpa trofi. Yang pasti, atmosfer kali ini memang terasa berbeda. Persiapan dilakukan lebih awal. Program latihan disusun lebih detail. Skuad dipilih melalui proses seleksi yang ketat. Dan seluruh elemen tim tampak memiliki keyakinan yang sama. Inilah yang membuat harapan masyarakat kembali tumbuh. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah tahun 2026 akhirnya menjadi akhir dari penantian panjang Timnas Indonesia? Atau sejarah kembali berulang? Jawabannya akan kita lihat ketika peluit pertama Piala AFF 2026 resmi dibunyikan.
Kalau menurut kalian, apakah timnas Indonesia benar-benar sudah siap mengangkat trofi Piala AFF pertama dalam sejarah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.